Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat siang. Silakan duduk, Mbak. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya maaf nih Bu, saya mengganggu waktu bersantai Ibu. Tidak apa-apa, Mbak. Justru saya merasa sangat senang dapat meluangkan waktu dan ngobrol bareng dengan Mbak Sasa. Bagaimana kuliahnya, Mbak? Alhamdulillah lancar-lancar saja Bu, tapi ya gitulah seperti mahasiswa pada umumnya yang tugasnya mengalir terus. Tidak apa-apa, Mbak. Ini adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah kesuksesan atau cita-cita yang Mbak impikan. Jadi, jalani saja dengan hati yang ikhlas dan jangan lupa jaga kesehatan ya, Mbak. Iya Bu, benar. Iya Bu, siap, saya akan menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas dan saya juga akan selalu jaga kesehatan Bu. Selain kuliah, Mbak Sasa mempunyai kesibukan apa? Alhamdulillah, saya membantu ibu di toko meskipun saya harus membagi waktu antara kuliah dan membantu ibu di toko. Tampaknya itu membuat Mbak Sasa sangat sibuk ya. Iya Bu, benar. Nggak apa-apa, Mbak. Tetap semangat ya. Oh iya, kalau Ibu boleh tahu, ada keperluan apa nih, Mbak, sampai mendatangi Ibu? Sepertinya ada yang ingin Mbak ceritakan kepada Ibu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai masalah saya Bu. Nah, apa yang mengganggu pikiranmu saat ini, Mbak? Ada yang bisa Ibu bantu? Dengan senang hati, saya akan mendengarkan keluh kesah Mbak ini. Tapi sebelumnya, apakah Mbak pernah melakukan konseling? Sudah beberapa kali Bu. Oke, baik kalau begitu. Untuk waktu sesi konseling kita kali ini, kita hanya memiliki waktu selama 30 menit ya untuk konseling saat ini. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya, Mbak. Iya Bu, tidak apa-apa. Kebetulan saya jam 12 nanti ada janji dengan teman saya. Tapi sebelumnya saya sedikit ragu dan nggak enak untuk menceritakan masalah ini kepada Ibu. Hmm, ya, saya sangat memahami perasaanmu. Memang berat untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Tetapi kamu tidak perlu khawatir, Ibu tidak ingin merugikan atau menyakiti Mbak. Kalau itu sifatnya rahasia, Ibu akan menjamin untuk menjaga kerahasiaannya. Dan Ibu juga sangat berharap selama sesi konseling kita hari ini, Mbak Sasa bisa terbuka dan nyaman bercerita kepada Ibu atau menyatakan keluh kesah Mbak Sasa dan permasalahan yang Mbak Sasa alami kepada saya. Jadi seperti itu ya Mbak, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait ini? Alhamdulillah sudah sangat jelas Bu. Oke, baik. Jadi apa yang permasalahan Mbak Sasa saat ini dan yang ingin Mbak ceritakan kepada Ibu? Jadi begini Bu, semenjak kuliah ini saya sulit berkonsentrasi. Nah, jadi begini Bu, semenjak kuliah ini saya sulit berkonsentrasi saat belajar dan sulit manajemen waktu dengan baik. Karena itu saya kemari untuk membincangkannya dengan Ibu dan meminta saran serta nasihat. Jadi Mbak ingin meminta saran atau nasihat dari Ibu. Jadi begini ya Mbak, sebelumnya yang perlu Mbak ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang Mbak minta. Tetapi mari kita bicarakan bersama masalah yang sedang Mbak alami, kemudian kita cari jalan keluarnya bersama-sama ya. Di sini saya hanya mencoba membimbing Mbak Sasa dan membantu memberikan solusi terkait permasalahan Mbak saat ini. Tetapi tetap saja pilihan itu tergantung dari diri Mbak ya. Iya, baik Bu. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu sudah mau membantu saya. Sama-sama Mbak. Oh iya, tadi dalam permasalahan yang beberapa Mbak kemukakan, setidaknya ada dua hal yang menjadi masalah, yaitu masalah dalam belajar dan masalah penyesuaian ya. Nah, dari masalah tersebut, mana yang lebih mendesak untuk kita bicarakan terlebih dahulu, Mbak? Saya sulit sekali menyesuaikan diri saya di kampus, Bu. Dan itu sangat mengganggu saya dalam belajar. Hal itu membuat saya kepikiran bagaimana saya dapat bergaul dengan baik. Dari keterangan barusan, apakah Mbak Sesa bermaksud mengatakan kalau Anda tidak bisa menyesuaikan diri Anda sendiri di kampus? Iya, Bu, benar apa yang disampaikan. Tampaknya
Mbak Sasa tidak merasa nyaman dengan permasalahanmu saat ini? Iya, Bu. Pada dasarnya, kamu sulit untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman kampus ya, yang tentunya sangat mengganggu dalam belajarmu. Iya, Bu, itu sangatlah mengganggu pikiran saya. Dari pembicaraan kita tadi, saya menangkap bahwa Mbak Sasa tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik di lingkungan kampus ya. Coba cerita, kenapa itu semua mengganggu pikiranmu? Itu semua membuat saya merasa tidak nyaman, Bu. Semua itu membuatmu tidak nyaman ya? Iya, Bu. Jika ada tugas kelompok yang seharusnya menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan, jika kita dapat menyesuaikan diri dengan teman-teman, jika tidak, malah sebaliknya membuat saya merasa sendiri dan pesimis akan kemampuan saya dengan teman-teman. Selain tugas kelompok, apakah kamu seperti merasa sendiri? Iya, Bu. Terlebih lagi jika terdapat materi yang sulit dan saya merasa enggan untuk bertanya. Saya juga berpikir dengan bertanya sama teman saya itu adalah hal yang bodoh. Atas ekspresi Mbak Sasa, tampaknya dalam berpikir ada peran lingkunganmu yang menjadi penyebab dalam diri Mbak. Benar, Bu. Seperti saya itu selalu suka untuk berdiam diri di rumah. Jadi itu membuat saya takut mengeksplor kemampuan saya di lingkungan luar. Jadi hal tersebut membuat Mbak Sasa merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya Mbak Sasa ya? Benar, Bu. Baik Mbak Sasa, pada dasarnya dalam pertemanan itu sangat wajar jika kita saling tolong-menolong mengenai tugas, baik secara individu maupun tugas kelompok ya. Iya, Bu, tetapi saya tidak memiliki keberanian untuk bertanya dengan teman saya. Sepertinya kamu merasa malu jika bertanya dengan teman-temanmu, apakah benar begitu? Iya, Bu, benar. Dari keterangan Mbak Sasa mengatakan tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, selain karena Anda itu juga merasa malu dengan kemampuan Mbak Sasa. Jangan begitu, Mbak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, Mbak, dengan bergaul kepada teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka ya. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuannya selama konseling ini. Sama-sama, Mbak. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Siap. Baik, tadi saya sudah melakukan praktik konseling. Nah, untuk observer, apakah ada tanggapan, masukan, atau saran? Ya, baik. Setelah tadi saya melihat praktik konselingnya Wahyu, itu tadi sangat tenang. Artikulasinya juga sangat jelas. Dan saya lihat tadi di skenario-nya juga udah sesuai dengan teknik-tekniknya, begitu. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih.